Di video kali ini aku pengen bahas 5 chord paling gospel yang cocok untuk pemula dan di kunci C, biar yang pemula bisa kedengeran jadi super manis. Aku udah ajarin 5 chord gospel ini ke 600 murid di sekolah musik worship onlineku dan permainan mereka berubah. Videonya aku udah buat sehingga makin ke belakang chordnya makin gospel lagi. Jadi bagi kamu yang pelayanan atau pengen menggiringi di gereja, wajib nonton video ini. Daripada kalian dari chord C ke F, kalian tengah-tengahnya tambahin dulu chord spesial ini. Jadi seperti ini. Super manis. Nah, ini konsepnya gimana? Konsepnya adalah kita menambahkan yang namanya passing chord. Nah, passing chord ini apa? Passing chordnya adalah chord yang menjembatani antara satu chord dengan chord lainnya. Nah, jadi kan kalau ini kan dari C ke F kan bosen banget ya. Nah, kita lihat nih, satu note sebelum F, E kan. Nah, jadi yang biasa kita lakukan adalah kita bisa menambahkan chord mayor sebelum chord tujuan kita. Jadi ini, terus chord mayor nih, baru ke chord setelahnya. Nah, biasanya chord mayor ini kita tambahin yang namanya chord dominan 7. Artinya, E ini nih teman-teman, kita E yang paling atas, kita kurangin 1,5, 1. Dapatlah E7. Dan untuk memaniskan lagi chordnya, yang kita bisa lakukan adalah kita B-nya ini, kita naikin setengah. Ini jadi super tegang chordnya, makanya pas ke chord F, enak banget. Makanya kalau kita gabung ya teman-teman, kita contohin di lagu Amazing Grace. Jadi super manis. Daripada kamu main C langsung ke G doang, bosanin banget, kalian tengah-tengahnya tambahin ini. Super manis. Jadinya yang kita lakukan adalah kita menambahkan chord F minor on A flat. Nah, ini adalah chord yang super spesial karena kita meminjam chord ini dari kunci lain. Jadi kita meminjam chord ini dari kunci E flat, teman-teman. Kalau kita mainnya di C, kita pinjam dari kunci E flat. Nah, jadi ini chord yang cukup spesial karena kalau teman-teman dengar, ini tuh chord yang sangat melankolis, teman-teman ya. Sangat melankolis. Jadi ini bisa banget teman-teman masukin sebelum chord 5 biar bisa dapat rasa nostalgianya. Kita contohin lagu I Surrender. Kamu yang pengen diajarin worship sama aku atau dibedah permainan piano worshipnya oleh aku, bisa cek deskripsi video ini. Nah, daripada kalian main chord F terus ke G terus ke E minor, yang kalian bisa lakukan adalah kalian ubah F sama G-nya jadi chord ini. Super manis. Jadi konsep di belakang chord manis ini adalah kita memakai konsep 2-5. Jadi maksudnya gimana? Sebelum kita masuk chord tujuan ya, kita bisa memasukkan 2 minor sama 5 dari chord tersebut. Contohnya gimana? Contohnya nih, kita mempunyai chord tujuan E minor. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita menghitung 2 minor sama 5 dari si E minor. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat ya, 2-nya kan adalah ini ya. 2-nya adalah si F sharp, 5-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya tuh adalah si B. Makanya yang kita bisa lakukan, teman-teman, adalah kita memainkan chord 2 minor sama 5 mayor dari si E minor. Nah, tapi ada satu disclaimer, teman-teman. Kalau teman-teman chord tujuannya minor, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman mengubah chord minor teman-teman nih, teman-teman 5-nya teman-teman kurangin setengah. Nah, jadi 2 minor seperti ini, chord 5 baru ke 3 minor. Nah, untuk kita bisa memaniskan lagi chord 2 minornya, biasanya aku tambahin 7-nya. Nah, jadi kalau kita bentuk seperti ini, F sharp, kita kurangin setengah, kurangin 1, dapat kan nih 7-nya. Nah, kita dapat F sharp pada 7 flat 5, cara kita sebutnya. Aku contohin di lagu Dibawa ke Pak Sayapmu.
Daripada kalian main chord C ke D minor doang, di tengah-tengahnya kalian bisa tambahin chord ini. Gospel banget. Nah, ini konsepnya gimana nih teman-teman? Nah, jadi ini konsep namanya secondary dominant. Dimana kalau teman-teman ada chord tujuan nih, contohnya D minor, teman-teman memainkan chord 5 dari si chord tujuan. Nah, ini kan 5-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita memainkan chord mayornya. Nah, tapi ini kan chordnya basic banget. Jadi yang aku lakukan, aku menambahkan yang namanya tension. Jadi aku menambahkan ketegangan biar pas ke chord tujuan jadi makin mantep. Jadi ibarat kayak teman-teman naik roller coaster nih. Naik roller coaster, kalau yang ketinggiannya cuma pendek nggak seru, tapi kalau makin tinggi, makin tegang, makin seru turunnya. Nah, sama aja dengan suatu chord. Nah, jadi untuk kita menegangkan suatu chord, teman-teman, yang kita bisa lakukan adalah kita menambahkan, ini kan A nih, teman-teman. Kita nambahin ininya, teman-teman. Jadi makin tegang, teman-teman. Jadi kita menambahkan setengah di atas bassnya. Ini kan A nih. Setengahnya apa? B flat. Kita tambahan. Ini jadi mantep banget. Dan biasanya aku lakukan adalah aku 5-nya nih, teman-teman. 5-nya aku naikin setengah. Wow, ini chord yang super spesial, super manis, teman-teman. Dan kalau kita contohin lagu Sebab Dia Hidup, jadi seperti ini. Daripada kalian main chord G langsung A minor, yang kalian bisa lakukan adalah di tengah-tengahnya kalian memasukkan chord diminish baru ke A minornya. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah denger ya kata diminish, tapi mungkin teman-teman nggak pernah tahu cara membuatnya dan cara memakainya. Jadi chord diminish ini, teman-teman, adalah chord yang dibentuk seperti ini. Kalau contohnya kita membentuk C mayor, teman-teman. Nah, diminish itu 3-nya kita kurangin setengah, 5-nya kita kurangin setengah, teman-teman. Nah, ini chord diminish. Ini kalau teman-teman dengar chord diminish itu chord yang tegang, chord yang gak enak. Makanya kita harus menggunakan chord diminish ini untuk menegangkan suatu chord, teman-teman, atau suatu progresi. Nah, jadinya ini tips yang sering dipakai. Kalau teman-teman nih ada dari G ke A minor, lihat deh, di tengah-tengah G sama A ada apa? Ada si G sharp atau A flat kan, teman-teman ya. Triknya adalah yang di tengah-tengahnya ada isi hitam-hitam, kita tambahin diminish, teman-teman. Kita tambahin si A flat diminish. Jadi kalau di pergerakannya enak banget. Enak banget. Aku contohin di lagu Worship ini. Nah, bagi kamu yang pemula dan pengen jago piano worship, bisa nonton playlist ini. Dan bagi kamu yang pengen ngiring worship piano untuk pemula secara full, bisa lihat di sini tutorialnya.